Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahruni, NIM 1059411000919, Prodi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan siklus biogeokimia, yaitu siklus fosfor dan siklus nitrogen. Siklus fosfor. Sebagian dari fosfat berasal dari pelapukan batuan fosfat. Batuan tersebut lapuk oleh perubahan cuaca. Fosfat ini mengalir masuk ke dalam tanah. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfat dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat memanfaatkan fosfat anorganik ini secara langsung. Hewan hanya mampu menyerap fosfat organik dengan cara memakan tumbuhan melalui proses rantai makanan. Ketika tumbuhan hewan mati, jasadnya akan terurai oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik ini menjadi fosfat anorganik. Fosfat ini akan tersimpan ke dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan di dalam ekosistem air. Juga terdapat daur fosfor. Fosfor yang terlarut dalam air diserap oleh ganggang dan tumbuhan air. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan dekomposer, kemudian menguraikan organisme air yang mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut dalam akan membentuk endapan fosfor. Endapan ini tidak dapat dimanfaatkan lagi karena tidak ada arus air di perairan darat. Sementara itu, fosfat yang terlarut di perairan dangkal akan terlarut oleh arus air sehingga akan menyuburkan ekosistem. Ekosistem yang subur menjadi tempat hidup oleh banyak biota air. Di tempat tertentu terjadi penimbunan fosfor karena penumpukan burung guano. Gerombolan burung guano adalah salah satu faktor kembalinya fosfor dari perairan ke darat. Daur nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagian senyawa anorganik seperti amonia, nitrat, dan nitrit. Unsur nitrogen dapat tersedia di alam karena adanya daur nitrogen yang berlangsung secara terus-menerus seperti pola berikut ini. Ini adalah skema dari daur nitrogen. Nitrogen, seperti yang kita ketahui, unsur yang terbanyak ada di atmosfer. Pertama, nitrogen yang terdapat di atmosfer akan masuk ke permukaan tanah ikut terbawa oleh air hujan, lalu akan masuk ke dalam tanah karena terjadi fiksasi nitrogen oleh beberapa bakteri akar dan ganggang, seperti bakteri Rhizobium pada akar tanaman kacang-kacangan, bakteri Azotobacter dan Clostridium, serta ganggang hijau mengambil nitrogen di darat dan diikat di akar tumbuhan. Kemudian, tanaman yang mengikat nitrogen dikonsumsi oleh hewan dan manusia, dan apabila tumbuhan dan hewan ini, maka protein nabati dan hewan tersebut serta kotorannya akan diurai menjadi amonia atau NH3 dan asam amino oleh jamur pelapuk dan bakteri. Penguraian protein menjadi asam amino dan amonia tersebut disebut proses amonifikasi. Bakteri yang berperan adalah Bacillus subtilis. Selanjutnya, bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosococcus dan Nitrosomonas akan mengubah amonium dan amoniak menjadi nitrit. Selanjutnya, nitrit tersebut akan diubah menjadi nitrat oleh Nitrobacter. Prosesnya masih sama yaitu nitrifikasi. Nah, nitrit ini yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses asimilasi. Lalu, apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat ditransformasikan menjadi gas nitrogen atau oksigen nitrogen oleh proses yang kita sebut denitrifikasi. Bakteri yang berperan adalah Pseudomonas dan Micrococcus. Bakteri tersebut menjadi nitrat kembali diubah menjadi nitrogen dalam bentuk gas untuk memulai kembali daur biogeokimia. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.